Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan modul 3 mengenai PHP dan database dan mengaplikasikan pada software dengan studi kasus yang telah kita ambil. Sebelum itu, perkenal kami dari kelompok 4, sesi Senin, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, dengan saya Mutia Melanda, NPM 21011, dan partner saya Raihana Azara dengan NPM 21032. Untuk yang pertama mengenai PHP atau disingkat dengan Hypertext Processor, yaitu suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server-side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML yang ditulis untuk pengembangan web. PHP mendukung 8 buah tipe data primitif, yaitu boolean, integer, float, string, array, object, discharge, dan null. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan suatu simbol yang dapat digunakan atau dipengaruhi oleh nilai dari satu atau beberapa variabel. PHP mengenal berbagai macam jenis operator, antara lain yaitu operator penugasan, aritmatika, logika, perbandingan, dan operator untrained. Selanjutnya, dalam komentar program, komentar digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi bagian tertentu di dalam program. PHP mengenal 3 jenis penulisan komentar, yaitu garis miring 2, di mana digunakan untuk penulisan komentar satu baris, kemudian tanda pagar digunakan untuk penulisan komentar satu baris, kemudian garis miring, bintang, dan garis miring digunakan untuk penulisan komentar yang beberapa baris sekaligus. Selanjutnya, dalam struktur kondisi PHP yaitu ada if dan if else, di mana if ini digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses satu diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Nah, seperti pada PPT berikut ini. Kemudian di if else, yaitu kondisi yang diperiksa bernilai benar atau terpenuhi, maka blok perintah pertama yang dilaksanakan. Dan jika kondisinya diperiksa bernilai salah, maka blok perintah yang kedua yang dilaksanakan, seperti pada PPT berikut ini. Setelah itu, pengertian database. Database didefinisikan sebagai himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer, sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu query. Database merupakan metode yang dipilih untuk menyimpan aplikasi besar yang digunakan bersama-sama atau multi-user, di mana dibutuhkan koordinasi antar banyak user. Setelah itu, MySQL dan MySQLi. Untuk yang pertama, MySQL, yaitu sistem manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. MySQL mendukung bahasa pemrograman PHP, bahasa permintaan yang terstruktur, karena pada penggunaan SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi dengan bernama ANSI. Kemudian MySQLi. PHP MySQLi Attention biasanya dikenal dengan pengembangan MySQL. MySQLi dengan penulisan berbasis objek menjadi $MySQLi query. Dapat menggunakan salah satu cara ini untuk menuliskan MySQLi di dalam bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, kemudian pada studi kasus yang akan diaplikasikan pada software, di mana studi kasusnya yaitu perusahaan keuangan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak
dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan keuangan ini menginginkan agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan tail CSS atau case coding style sheet. Nah, berikut merupakan codingan website perusahaan yang diaplikasikan pada software. Baik, selanjutnya masuk ke tutorial pengaplikasian database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam pembuatan website perusahaan. Baik, pertama-tama kita akan membuka aplikasi XAMPP. Kemudian kita pilih yang Apache dan MySQL, kemudian kita start, kemudian kita pilih admin. Maka akan menuju ke PHP MyAdmin. Kemudian ini merupakan data dari PHP MyAdmin yang sudah kita buat, terdiri dari TB Customer, TB Karyawan, dan TB Produk. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan halaman homepage perusahaan, di mana yang pertama-tama kita harus membuat file index.php, di mana file index.php ini terdiri dari variabel hostname, username, password, dbname, dan con. Kemudian ada query MySQL connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Ini merupakan codingan dari home.php perusahaan kami, di mana yang pertama ada navbar yang terdiri dari 4 menu. Untuk menu pertamanya itu ada home, menu kedua about us, menu ketiga kontak, dan menu keempat login. Di mana di setiap menu yang sudah kita buat ini kita sisipkan sebuah link menuju halaman-halaman yang sudah ditentukan. Untuk home yaitu home.php, untuk about us.php, untuk kontak.php, dan untuk login.php. Kemudian di dalam homepage perusahaan ini terdapat logo perusahaan, kemudian ada 3 produk unggulan dari perusahaan, dan yang terakhir ada tim dari perusahaan atau pendiri perusahaan. Kemudian ada footer. Untuk tampilan home-nya yaitu seperti ini merupakan logo perusahaan, ini merupakan 3 produk unggulan perusahaan, dan ini merupakan tim pendiri perusahaan. Selanjutnya masuk ke About Us. Untuk About Us sama seperti codingan yang sudah kita kerjakan di modul 2 kemarin, hanya saja kita tambahkan navbar sama seperti di home.php tadi, di mana navbarnya ada 4 menu yaitu home, about us, kontak, dan login. Berikut merupakan tampilan dari about us. Ada latar belakang pendiri perusahaan, ada tentang perusahaan, dan katalog dari produk perusahaan. Selanjutnya masuk ke kontak. Di kontak ini juga sama, yang pertama kita buat navbar, untuk menunya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita cantumkan sebuah link Instagram dari pendiri perusahaan. Di sini saya mencantumkan link Instagram karena untuk website yang saya buat, kontak us-nya itu melalui Instagram. Untuk tampilannya berikut. Karena kita sudah sisipkan link, maka jika dipencet akan menuju ke halaman Instagram sendiri. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke codingan login.php. Selanjutnya untuk membuat halaman login.php, di mana di halaman login.php ini kita cantumkan logo perusahaan,
Kemudian ada label username di mana input type-nya text, name-nya username, dan placeholder-nya username. Dan selanjutnya untuk label password, inputnya type sama dengan password, name-nya pass, dan placeholder-nya titik-titik. Kemudian kita tambahkan button atau tombol dengan type submit, name login, dan value-nya login. Kemudian di file button ini, di tombol button ini, kita sisipkan sebuah link menuju ke halaman dashboard. Kemudian di sini terdapat underscore post yang dimana fungsinya untuk mengakses semua informasi yang telah diinput agar bisa ditampilkan di dalam file action. Kemudian di sini terdapat variabel $_post, di mana fungsinya itu untuk mengakses semua informasi yang telah diinput agar bisa ditampilkan di file action. Dan di sini ada query MySQL query, di mana fungsinya untuk mengirimkan sebuah perintah ke server MySQL yang di dalamnya terdiri dari pernyataan select, form, dan where. Kemudian ada query MySQL numRows, di mana ini digunakan untuk mengambil jumlah baris dari hasil eksekusi query. Kemudian ada query MySQL fetObject, di mana fungsinya untuk menyajikan hasil perintah query dalam gaya penulisan object oriented. Dan di sini juga terdapat variabel $user, $pass, $count, $check, dan $d. Selanjutnya kita akan membuat halaman dashboard.php. Mana terdapat session start. Session start ini berfungsi untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian di dalam menu dashboard ini ada navbar yang isinya juga ada logo perusahaan, kemudian ada 4 pilihan menu. Yang pertama menu profile, yang kedua data produk, dan yang ketiga data customer, dan yang keempat adalah logout. Dimana di setiap menu ini kita sisipkan sebuah link menuju ke halaman yang sudah disiapkan. Untuk tampilannya seperti berikut. Ini untuk tampilan yang login. Kita login, username-nya, password-nya. Kemudian kita klik. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard.php. Ini kita masuk ke profile. Menu profile. Nah, untuk menu profilnya sama. Terdapat session start yang berfungsi untuk memulai sesi baru, kemudian ada $_session yang merupakan array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna yang berfungsi untuk menyimpan user yang login pada satu sesi tertentu. Kemudian di halaman profile.php kita juga cantumkan navbar yang sama dengan di dashboard. Kemudian kita akan membuat tabel data karyawan, di mana di sini ada table head, di mana table head-nya itu yang pertama ada nomor, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan juga password. Selanjutnya untuk tbody, di sini terdapat variabel nom, variabel kategori, variabel font, dan ada query MySQL query, di mana fungsinya untuk mengirimkan perintah ke server MySQL yang di dalamnya terdiri dari pernyataan select, from, order by. Kemudian ini ada query MySQL numRows, di mana digunakan untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query. MySQL fetchArray yang digunakan untuk mengambil baris hasil query sebagai array asosiatif. Kemudian ini ada table body. Kemudian kita akan cantumkan tombol atau button update profile, di mana kita akan sisipkan
sebuah link menuju ke halaman update profile.php. Untuk tampilan profilnya seperti berikut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan ke halaman update profile. Di halaman update profile ini terdapat session start yang digunakan untuk memulai sesi baru. Kemudian ada variabel $_session yang merupakan array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Kemudian ada variabel $karyawan, $con, $k, dan $karyawan. Untuk update profile, di mana pertama ada session start. Ini fungsinya untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian ada variabel $_session, di mana fungsinya ini untuk menyimpan data sesi pengguna. Kemudian ada variabel $karyawan, variabel $con, dan variabel $k. Kemudian ada query MySQL query, di mana fungsinya untuk mengirimkan sebuah perintah ke server MySQL yang di dalamnya terdiri dari pernyataan SQL select dan where. Untuk isi dari menu update profile itu juga sama, kita tambahkan navbar yang sama dengan profile dan dashboard. Kemudian untuk update profilenya kita buat form actionnya kosong dan metodenya post. Kemudian untuk input type text, name ID, placeholdernya ID karyawan. Input yang kedua yaitu untuk nama, input yang ketiga untuk umur, input keempat untuk telepon, input kelima untuk email, input keenam untuk username, dan input keenam untuk password. Dan kita tambahkan button atau tombol dengan type submit dan name submit, di mana kita sisipkan sebuah link menuju ke halaman update profile.php. Dan di sini juga terdapat variabel $_post. Kemudian ada variabel $ID, variabel $nama, umur, telepon, email, username, password, update, con, dan variabel k. Kemudian untuk tampilan dari update profilnya yaitu seperti ini. Sebagai contoh, yang saya aplikasikan caranya. Kemudian kita pilih update profile. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kemudian tabel data karyawannya akan terupdate seperti ini. Selanjutnya masuk ke halaman data produk. Dimana di halaman data produk ini sama, ada session start yang berfungsi untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian ada juga variabel $session, kemudian kita juga tambahkan navbar yang sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk tabelnya kita sama juga buat tabel, tapi dengan table head-nya, yaitu yang pertama ada nomor, yang kedua ID produk, yang ketiga nomor pesanan, kemudian yang keempat nama produk, yang kelima harga produk, yang keenam deskripsi produk, yang ketujuh stok produk, dan yang kedelapan ada aksi, di mana aksi ini untuk menghapus sebuah data produk. Dan di sini ada variabel $no, $produk, $con, dan $row. Di mana ada query MySQL query yang berfungsi untuk mengirimkan perintah ke server MySQL yang di dalamnya terdiri dari pernyataan SQL select, form, dan order by.
Kemudian terdapat query MySQL 6 rows, di mana ini fungsinya untuk mengambil jumlah baris dari hasil eksekusi query. Kemudian ada query MySQL fetch array, di mana fungsinya untuk menyajikan hasil perintah query dalam gaya penulisan object oriented. Selanjutnya, kita akan tambahkan button tambah produk dan kita sisipkan link dari halaman tambahproduk.php. Untuk tampilannya, data produk seperti berikut. Nah. Selanjutnya masuk ke tambah data produk. Mana di file tambah data produk ini juga terdapat session start yang fungsinya untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian ada $_session untuk menyimpan data sesi pengguna. Kemudian juga ada navbar yang sama dengan halaman-halaman sebelumnya. Kemudian kita tambahkan form action-nya kita kosongi dan metodenya kita isi post. Di mana di form ini kita ada input yang pertama yaitu untuk ID, input yang kedua untuk nomor, input yang ketiga untuk nama, input yang keempat untuk harga, dan input yang kelima untuk stok. Kemudian kita juga tambahkan button tambah produk dengan type submit dan name-nya submit. Kemudian kita sisipkan link juga menuju ke halaman tambahproduk.php. Kemudian di sini terdapat variabel $_post yang berfungsi untuk mengakses semua informasi yang telah diinput. Kemudian ini ada variabel $ID, $no, $nama, $harga, $deskripsi, $stock, $on. Kemudian ada query MySQL query, di mana fungsinya untuk mengirimkan perintah ke server MySQL. Di dalamnya terdapat SQL insert to yang digunakan untuk menambah baris data baru dalam tabel database. Dan untuk tampilan dari tambah produknya seperti ini. Kita contohkan. Kita pilih button tambah produk. Jika berhasil, akan muncul seperti ini, kemudian kita pilih OK. Nah, ini contoh yang sudah kita tambahkan. Kemudian selanjutnya masuk ke hapus produk. Di mana hapus produk ini? Di mana di sini terdapat variabel delete, variabel count, dan terdapat query MySQL query yang berfungsi untuk mengirimkan perintah yang di dalamnya terdiri dari pernyataan MySQL delete yang digunakan untuk menghapus data pada tabel database. Dan kita contohkan, yaitu kita pilih aksinya hapus, maka produk yang sudah kita tambahkan tadi akan hilang. Selanjutnya yaitu masuk ke data customer. Mana data customer itu juga ada session start untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian ada variabel $_session untuk menyimpan data sesi pengguna. Dan juga ada navbar yang sama, di mana menunya yaitu ada profile, data produk, data customer, dan logout. Kemudian kita buat tabel juga seperti sebelumnya. Untuk tabel head-nya yaitu ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, dan juga aksi. Terdapat query MySQL query yang berfungsi untuk mengirimkan perintah ke server MySQL, di mana di dalamnya terdapat pernyataan SQL select dan order by. Kemudian ada query MySQL 6 rows yang digunakan untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query. Kita juga tambahkan button atau tombol dan kita sisipkan sebuah link menuju ke halaman tambah customer.
Untuk tampilan dari data customer yaitu seperti berikut. Isinya juga sama, aksinya yaitu untuk hapus. Kemudian selanjutnya kita akan ke tambah data customer. Mana juga terdapat session start untuk memulai sebuah sesi baru. Kemudian ada variabel $_session yang merupakan array asosiatif yang digunakan untuk menyimpan data sesi pengguna. Kemudian di sini juga terdapat navbar. Kemudian ada form, actionnya kita kosongi dan metodenya post. Kemudian untuk inputnya yaitu yang pertama untuk input nomor pesanan, input yang kedua untuk nama customer, input ketiga untuk telepon, input keempat untuk produk, input kelima untuk jumlah, dan input keenam untuk harga, dan input kelima untuk total. Dan di sini ada tombol di mana type-nya submit dan name-nya submit. Kemudian kita sisipkan link menuju ke halaman tambah customer.php. Kemudian di sini terdapat variabel $_post yang berfungsi untuk mengakses semua informasi yang telah diinput agar bisa ditampilkan di file action. Kemudian terdapat variabel $row, variabel $no, $nc, $telepon, $produk, $jumlah, $harga, $total, $insert. Kemudian untuk tampilan dari tambah customer-nya seperti berikut. Kemudian kita contohkan untuk penambahan dari customer. Kemudian kita pilih, kita pencet kita. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk aksinya juga sama, yaitu hapus, di mana terdapat variabel $_get, variabel delete, dan variabel count, di mana terdapat query MySQLi query yang digunakan untuk mengirimkan perintah ke server MySQL, di mana di dalamnya ini terdapat pernyataan SQL delete yang digunakan untuk menghapus data pada tabel database. Kemudian kita aplikasikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ke menu logout. Di mana menu logout ini terdapat session start untuk memulai sesi baru, kemudian ada session destroy untuk menghapus dan mengakhiri session, sekaligus menghapus semua elemen yang ada. Dan kita coba pilih logout, maka akan kembali ke halaman homepage perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengaplikasian database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.